saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan, PCC Nilai dan Mantin. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memuji dan menyembah Tuhan walaupun ibadah secara virtual. Haleluya, marilah kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa, kami memuji-Mu pada pagi hari ini sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kami datang dengan segala keberadaan kami kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami yang sudah memberikan kami kehidupan sehingga kami dapat menyembah Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih, kami bawa hidup kami dan kami persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, sebab kami yakin dan percaya lawatan-Mu ada bagi kami pada pagi hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu, bertahtalah Tuhan di atas pujian penyembahan umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Haleluya. Terima
Tuhanlah yang memimpin setiap kehidupan kita. Haleluya, amin. Amin. Marilah kita terus memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari yang indah ini, sambil kita mengatakan kepada Tuhan, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain daripada memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Kami sembah Engkau ya
Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami memuji-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Engkaulah harapan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kepadamu kami Tuhan datang dalam segala keberadaan hidup kami. Hanya kepadamu lah Tuhan harapan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah di dalam hidup kami, dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan teruskan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudari kita Nora. Ya, saudari kita Nora last ibadah pada hari ini ya, di kebaktian kita dia pulang ke Indonesia karena sudah menamatkan kontraknya di tempat kerja. Kita bersyukur karena dia sudah setia selama ini beribadah dengan kita di PCC Nilai maupun di PCC Mantin. Sejak dia datang ya sampai kembalinya ke Medan, dia tetap setia beribadah dengan kita. Oleh sebab itu marilah kita mendengarkan sedikit kesaksiannya dan juga firman Tuhan yang dia kongsikan kepada kita pada pagi hari ini untuk memberkati kita dan untuk menguatkan kita sedang jemaat Tuhan yang ditinggalkan di Malaysia. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari saudari Nora dipersilahkan. Shalom jemaat PCC Nilai PCC Mantin yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Saya percaya bahwasanya kita semua sehat-sehat. Dan saya percaya kita semua senantiasa menerima berkat Tuhan setiap hari. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi ini saya mau sharing tentang bagaimana pertumbuhan rohani saya selama saya berada di sini. Sebelum kita masuk dalam sharing kita, terlebih dahulu kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar dengan kebenaran firman. Biarlah Engkau yang menuntun kami, mengajari kami senantiasa, bahkan memberikan pengajuan yang baru untuk mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Seri yang saya ambil pada pagi hari ini terambil daripada Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Di mana saya sangat termotivasi ataupun ayat ini saya jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan saya semasa saya berada di sini ya saudara. Matius 11 ayat 28 bagi kita yang saat ini sedang menikmati ataupun melangsungkan ibadah live streaming kita pada saat ini, mari kita buka Matius 11 ayat 28 pada saat ini. Sama-sama kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu karena itu kata firman Tuhan. Ya, kenapa saya ambil ayat ini? Karena dari ayat ini saya merasa termotivasi, kerohanian saya merasa terbangun ya saudara. Kenapa saya katakan demikian? Saya datang ke sini pada tahun 2011 dan akan pulang 2021. Kurang lebih 10 tahun saya berada di sinilah, merantau di sini seperti itu ya saudara. Ayat ini saya terima pada tahun 2014 bulan Agustus, masa perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan negara kita ya, Indonesia seperti itu. Di sana saya terima ayat itu. Kenapa saya menerima ayat itu? Karena sebelumnya dulu saya bergereja di gereja HKBP Smile saya di Indonesia, dan tiba di sini saya ikut gereja karismatik, gereja PCC Nilai. Hadirannya HKBP dengan karismatik itu berbeda ya, tapi menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus seperti itu ya. Pada masa saya baru datang ke sini, saya belum lagi rajin untuk beribadah seperti itu. Saya juga ada malas-malasnya, walaupun masa itu kakak rohani,
ataupun gembala sendiri sering datang ke rumah, sering datang ke hostel untuk mengajak kita kebaktian, untuk mengajak supaya rajin beribadah seperti itu. Tapi saya pada masa itu tidak langsung tergerak hati saya seperti itu, karena kemungkinan karena ada ganjalan-ganjalan yang tersimpan dalam hati, hal-hal yang tidak baik yang tersimpan dalam hati, beban-beban yang tidak baik yang tersimpan di dalam hati seperti itu. Tapi puji Tuhan, setelah saya mencoba untuk beribadah di sana dan dimotivasi, didorong, dimentor oleh gembala seperti itu, ya, saya berani membuka hati saya untuk betul-betul mencari Tuhan seperti itu. Untuk itu sebelum itu saya bercerita kepada gembala kita, Pastor Ana. Pada masa itu dia masih anak gadis, ya saudara. Saya ceritakan apa yang saya simpan, apa yang saya bawa dari Indonesia, beban apa yang saya bawa dari Indonesia, saya ceritakan kepada gembala seperti itu. Tapi pada masa itu 2014, gembala berkata pada saya bahwasanya dia bilang, kamu boleh belajar untuk penerima tamu sebagai asar seperti itu, ya. Tapi saya bilang, belum boleh, bilang kayak gitu kan, belum boleh gitu. Tapi Pastor Ana berkata demikian, boleh belajar untuk membuka hati seperti itu kan. Tapi puji Tuhan, setelah saya dimentor oleh gembala dan juga kakak rohani, Kak Hendra dulu, kakak rohani kami dimentor, dan di Pastor Ana berkata pada masa itu tahun 2014 bulan Agustus, masa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu, dia berkata, coba kamu tuliskan apa yang menjadi beban yang kamu simpan, rasa benci, sakit hati, ataupun dendam yang kamu simpan dalam hati kamu, tuh tuliskan di selembar kertas, kata gembala seperti itu kepada saya. Dan nanti di masa ibadah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, nanti di sana kamu lepaskan beban itu, katanya kayak gitu. Pastor Ana membagikan ayat dorongan ini, Matius 11 ayat 28, yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Pastor Ana bagi itu kepada saya, dan saya juga belajar menuliskan itu dan memberanikan diri untuk melepaskan itu. Dan saya percaya bahwasanya ini akan menjadi pelepasan beban, ini akan terjadi, dan saya merasa kemerdekaan itu ada supaya tidak ada menjadi penghalang di dalam berkat Tuhan bagi saya. Apa yang saya pelajari daripada ayat ini, bahwasanya di ayat 28 itu berkata adanya ajakan Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, walaupun kita berbeban berat, walaupun banyak rasa-rasa yang tidak baik yang kita alami, beban yang kita alami, rasa benci, rasa sakit hati yang kita alami, Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan. Pastor Ana juga hari itu mengajak saya untuk belajar supaya saya mengampuni keluarga saya. Mungkin secara langsung bukan untuk saya, tindakan itu bukan untuk saya dilakukan, tapi saya merasa sakit hati karena saya melihat bagaimana perbuatan keluarga saya terhadap orang tua saya. Itu yang saya rasa sakit hati itu. Tapi puji nama Tuhan, lewat pembelajaran ini, lewat ayat ini, Tuhan mengajari saya untuk lebih lagi mencari Tuhan. Keterbukaan itu harus ada bagi kita di saat kita mencari Tuhan. Keterbukaan itu harus ada bagi kita supaya kita semakin dipulihkan, supaya kita semakin diperbaharui, kehidupan kita diperbaharui. Sering sekali kita berkata bahwasanya pembaharuan itu tidak ada, udah dari sananya seperti itu. Sebenarnya tidak. Banyak motivasi, banyak dorongan yang kita terima daripada orang lain itu tidak berguna. Itu akan menjadi sia-sia jikalau kita tidak bertindak. Hal utama yang harus kita lakukan adalah tindakan kita.
ada dorongan. Dorongan itu merupakan suatu bonus bagi kita sendiri ya. Tapi kalau kita bertindak, dorongan itu akan sangat berguna dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di saat pada tahun 2014 itu saya merasa dimerdekakan pada hari itu. Bagi saya bukan hanya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia saja, tetapi saya juga merasa dimerdekakan daripada beban-beban yang sudah saya bawakan pada masa itu dari Indonesia sebelumnya. Tapi puji Tuhan juga, start daripada situ saya menerima Tuhan sebagai juru selamat saya, dan 2015 saya dibaptis, lahir baru pada masa itu. Sebenarnya banyak tantangan-tantangan yang kita terima ya saudara, banyak tantangan yang kita terima, apalagi saya dari gereja HKBP. Dan setelah keluarga tahu bahwasanya saya lahir baru di sini, mereka berkata sepertinya ada perbedaan seperti itu dan mereka tidak menerima. Tapi saya berkata bahwasanya setiap orang memiliki pendiriannya sendiri. Orang dapat bertumbuh di mana kita berdiri, seperti itu. Itu yang saya, di mana kita bertumbuh, di situ kita dapat berdiri. Ya, saya akui, saya bertumbuh di gereja karismatik, di gereja PCC Nilai. Di sini saya bertumbuh, di sini saya mengetahui lebih lagi siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan. Di sini saya lebih mengetahui. Karena dulu semasa saya sekolah, saya memang setiap hari Minggu sering ke gereja seperti itu ya. Tapi bukan keseriusan untuk mencari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ya dulu kan kita masa sekolah ada nota kecil, buku kecil, sebagai bukti kalau kita pergi ke gereja. Karena nanti kalau kita masuk sekolah les agama seperti itu, kita harus menunjukkan buku itu bahwasanya kita betul-betul pergi ke gereja. Padahal itu bukan, kadang kita menipu loh, kita menitipkan buku itu supaya ditandatangani oleh pendeta seperti itu kan. Itu namanya menipu Tuhan, menipu diri sendiri, menipu guru kita, menipu pengkhotbah seperti itu ya saudara. Tapi itu dulu seperti itu. Sekarang di sini saya mengetahui bagaimana itu perbuatan Tuhan, bagaimana itu tindakan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya merasakan bagaimana anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Setelah saya melepaskan beban itu, kemungkinan besar kalau saya tidak melepaskan beban itu sampai sekarang, saya rasa saya pun banyak terhalang oleh berkat Tuhan. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan senantiasa ada bersama saya sampai pada hari ini. Dan yang kedua, apa yang saya pelajari daripada ayat ini, adanya perintah di sana. Di ayat 29 dikatakan, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku," kata Tuhan. Wow, luar biasa ya. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, mendekat. Bagaimana cara kita untuk belajar kepada Tuhan? Yaitu dengan cara memberikan hati kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Di saat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di saat kita mencari tahu siapa itu Tuhan yang sebenarnya, di sana Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus nanti yang akan mengajari, membimbing kita untuk mengetahui siapa itu Yesus yang sebenarnya. Makna yang dari ayat ini saya ambil ialah, tetaplah belajar kepada Tuhan supaya kita dapat memperoleh kekuatan kepada Tuhan. Dari ayat ini dikatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, banyak beban yang kita alami, banyak beban yang kita peroleh, banyak beban yang kita rasakan. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku." Tapi di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada kita. Kelegaan itu apa? Kekuatan untuk dapat menanggung, untuk dapat berjalan walaupun kita ada beban. Filipi 4 ayat 13 berkata demikian, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Itu kata firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, siapakah Dia itu? Dia itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang memberi kekuatan bagi kita.
walaupun banyak beban yang kita bawa, walaupun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di saat kita datang, saat kita menjalani hari-hari kita. Tapi di saat kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan itu datang memberikan kekuatan. Tuhan itu datang memberi kelegaan bagi kita. Haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk itu, untuk anak-anak Tuhan dinilai maupun yang ada di PCC Mantin, saya mengajak saudara untuk tetap berpegang pada Tuhan. Mungkin pada masa pandemi ini ya, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak rintangan yang kita hadapi ya saudara. Tapi kita tahu bahwasanya Tuhan mempunyai rencana ke depannya. Kenapa saya katakan demikian? Seperti saya secara usia, saya menyadari bahwasanya saya datang ke sini, saya merantau ke sini, itu bukan secara kebetulan. Tapi saya tahu bahwasanya Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mempunyai rencana yang baik ke depannya dalam kehidupan saya. Iya. Rencana itu saya tahu, salah satunya bahwa saya boleh bertumbuh di dalam Tuhan setelah saya berada di sini. Bahwasanya saya mengakui bahwa saya pertumbuhan rohani itu ada di sini setelah saya berada di sini. Saya lahir baru ada di sini setelah saya ada di sini. Itu yang sudah Tuhan rencanakan. Tapi puji Tuhan, keluarga kami pada saat ini yang sudah lahir baru ada 4 orang, puji nama Tuhan. Dan saya percaya di kemudian hari, di hari-hari berikutnya, keluarga saya semakin diselamatkan di dalam nama Tuhan jikalau kita mengandalkan Tuhan, jikalau kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini, tetaplah berpegang teguh pada Tuhan, tetaplah belajar kepada firman Tuhan, tetaplah belajar pada kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi, di saat kita berjalan melewati hari-hari kita harus memiliki mentor. Siapakah itu? Boleh kita jadikan sebagai gembala kita, sebagai mentor kita, kakak rohani kita sebagai mentor kita juga. Dan untuk anak-anak Tuhan yang ada di sini, belajarlah untuk tetap mengikuti apa yang menjadi persekutuan gereja, walaupun itu persekutuan kecil yang dilakukan oleh kegiatan gereja. Mari ikuti. Karena apa? Buka hatimu untuk mengikuti itu. Supaya apa? Supaya semakin lagi kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan takut akan apa yang menjadi perkataan orang. Di saat kita berubah, saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak perkataan-perkataan yang akan kita terima. Tapi di sana kita akan menemukan kemenangan, menemukan keberhasilan untuk datang kepada Tuhan. Jikalau kita mengandalkan Tuhan, jikalau kita berpegang teguh pada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang ada di sini, saya beritahu pada saudara bahwasanya saya sangat menyukai ayat ini, bahwasanya ayat ini merupakan satu pedoman bagi saya untuk bangkit, suatu alat bagi saya, suatu tongkat bagi saya untuk bangkit di dalam Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini berkata bahwasanya tidak ada pun pilihan di sana. Firman Tuhan berkata semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti firman ini berlaku untuk semua orang dong. Saya, kamu, juga saudara semua boleh berlaku untuk semua. Seperti itu. Di sini Tuhan mengajak kita supaya lebih lagi datang kepada Tuhan, membawa apa yang menjadi beban kita kepada Tuhan. Untuk pada setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini sekarang yang sedang menikmati ibadah live streaming pada saat ini, saya mengajak saudara untuk senantiasa mencari Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan saudara, apapun yang menjadi beban saudara pada saat ini, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan memberi kekuatan
kepada kita semua. Jikalau kita datang kepada Tuhan, kelegaan itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata di ayat 30 itu, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wow. Kenapa Tuhan katakan demikian? Kenapa itu menjadi ringan? Ya, karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita sudah memberitahukan apa yang menjadi beban kita kepada Tuhan. Sudah meletakkannya di bawah kaki salib Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, tenang saja anakku. Semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang akan Tuhan berikan bagi kita semua. Itulah yang saya rasakan selama saya berada di sini, sehingga saya mengutip ayat ini, menjadikan ayat ini sebagai tongkat bagi saya untuk pertumbuhan kerohanian saya. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini dan di Semantin, jadikan firman Tuhan sebagai tongkat bagimu untuk menjalani hari-harimu. Dan biarlah senantiasa kita memiliki hati yang rindu untuk Tuhan, rindu untuk mencari Tuhan. Walau dalam masa pandemi sekarang ini, mungkin kita tidak boleh beribadah secara fisik, tapi puji Tuhan kita masih bisa menikmati ibadah online. Yang tidak boleh jaringan di rumahnya seperti saya, boleh download dulu, baru boleh ibadah seperti itu. Untuk itu, untuk setiap anak-anak Tuhan, belajarlah untuk datang kepada Tuhan. Belajarlah untuk tetap mengandalkan Tuhan. Belajarlah daripada kebenaran firman Tuhan. Dan tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai tongkat dalam kehidupan kita untuk membangun kerohanian kita. Karena tanpa adanya kerinduan kita untuk mencari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan itu. Kita membuka hati kita, maka Tuhan yang akan masuk bersama kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu saja yang menjadi sharing saya pada hari ini. Semoga memberkati saudara. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami sharingkan pada saat ini semuanya menjadi pedoman bagi kami dan dapat memperbaharui kerohanian kami. Dan apa yang kami pelajari Tuhan daripada Matius 11 ayat 28, bahwasanya Tuhan yang pertama yang kami dapatkan adanya ajakan Tuhan kepada kami, walaupun dalam keadaan berbeban berat, walaupun dalam keadaan bermasalah, supaya kami tetap datang kepada Tuhan, supaya kami tetap datang kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwasanya Tuhan yang akan memberi kelegaan bagi kami. Dan yang kedua, Tuhan, bahwasanya perintah Tuhan itu ada bagi kami. Perintah Tuhan itu ada supaya kami memikul kuk yang Tuhan pasang itu. Dan supaya kami tetap belajar kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami pelajari pada saat ini, Bapa, dapat bermanfaat bagi kami, dapat memperbaharui kerohanian kami, Tuhan. Dapat membangkitkan kerohanian kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, jemaat di Sinilai dan juga di Semantin, bahkan gembala kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mengurapi mereka senantiasa, melindungi mereka Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak Tuhan, terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Mari kita persiapkan offering kita, dan offering kita nanti akan dikumpulkan kepada ketua-ketua komsel. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk offering kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali ke Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat pertolongan-Mu Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini Tuhan kami masih dapat Tuhan Yesus beribadah walaupun secara online Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk offering yang kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang tidak dapat memberi. Kiranya Tuhan Yesus offering kami Tuhan yang kami kumpulkan dapat kami pergunakan Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan Yesus pada saat ini
bersatu hati Tuhan Yesus untuk berdoa kepada setiap pastor-pastor kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan mereka hikmat, Engkau yang terus memberkati keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat melayani Engkau Tuhan Yesus lebih-lebih lagi Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Di saat-saat sekarang ini Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan setiap pelayan Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus tetap teguh berdiri, tetap setia kepada Tuhan, dan terus Tuhan Yesus mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan jangan biarkan kami Tuhan Yesus terjatuh, sehingga kami Tuhan Yesus menjadi pelayan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa kepada bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus masih terus Tuhan Yesus ditakutkan oleh corona Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan Yesus kami berserah kepadamu, tidak Tuhan, setiap ketakutan Tuhan Yesus akan ditolak, dihancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kepada setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami adalah berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya hikmat yang Kau berikan kepada mereka Bapa, dapat mereka pakai Tuhan untuk memberikan Tuhan Yesus yang terbaik kepada setiap bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus kepada setiap dokter Tuhan yang mengatasi Tuhan Yesus, yang menyembuhkan setiap orang sakit Bapa. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, supaya mereka tetap sabar Tuhan, biar mereka Tuhan tetap sehat, supaya Tuhan Yesus dapat melakukan setiap pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa kepada setiap yang kena COVID Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus kesehatan Tuhan Yesus akan Kau tambahkan Tuhan kepada mereka. Biarlah Tuhan Yesus mereka tetap tegar, tetap tenang Tuhan Yesus, dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga Tuhan Yesus berdoa kepada setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan Yesus berdiri Tuhan Yesus, mengandalkan setiap kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa syafaat kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Perkongsian yang sangat memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Nora untuk perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat diberkati. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan berdoa buat Nora, supaya Nora akan menjadi pelayan yang tetap setia, dan bersama dengan suaminya, mereka suami istri akan melayani Tuhan di Indonesia. Suami istri yang melayani Tuhan, suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita doakan saudari Nora, dan juga kita akan menutup ibadah kita bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, persembahan persepuluhan kita tetap kita simpan dulu di dalam envelope, dan bila nanti ibadah secara fisik sudah berjalan, kita bawa ke rumah Tuhan bersama-sama. Bagi kamu yang boleh melakukan transfer atau online transfer, online banking, boleh transfer ke account gereja kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Marilah kita berdoa dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, memberkati kami melalui hamba-Mu Nora ya Tuhan. Terima kasih buat kehidupannya, pelayanannya selama ini di PCC Nilai dan di PCC Mantin. Tuhan sudah menolong, dan Tuhan begitu setia ya Bapa. Berkati saudari Nora dan perjalanannya pulang kami ke Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dia dapat bertemu dengan suaminya Henry ya Tuhan, dengan kasih dan sukacita yang daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan menjadi miliknya. Jadikan keluarga Nora ini ya Tuhan, rumah tangga Nora menjadi rumah tangga yang mengasihi Tuhan, rumah tangga yang melayani Tuhan, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami
kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai dan Mantin. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar kami menjadi jemaat Tuhan, murid Tuhan yang setia, murid Tuhan yang bijaksana, murid Tuhan yang senantiasa aktif di dalam segala aspek hidup kami dan tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah namamu Bapa, berkati umatmu, berkati anak-anak mereka, keluarga mereka ya Tuhan, yang ada di negara ini maupun yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati semuanya, lawatan Tuhan terjadi dengan luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Semuanya ini kami telah mohon di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.